Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Muhammad Nasrul Al-Jufri. Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas tentang bagaimana merubah kekurangan menjadi kelebihan. Nah, saya akan langsung kepada contohnya agar Bapak Ibu semuanya bisa dengan mudah memahami. Salah satu contohnya adalah kita bisa pakai yang namanya jurus justru itu. Nah, ini jurus yang sangat menarik yang Bapak Ibu bisa aplikasikan di dalam bisnis apapun yang Bapak Ibu lakukan. Contohnya adalah ketika saya berbisnis properti, ketika properti yang lain ketika membuat perumahan, contohnya mereka developer itu sudah membangun dulu unit-unit bisnisnya, membangun unit-unit rumahnya, sementara saya ketika membangun pertama kali itu masih berupa pekarangan kosong. Ada yang bilang seperti ini, loh, mau beli rumah katanya jual perumahan, mana rumahnya nggak ada. Maka ini dianggap sebuah kekurangan. Ketika ada pertanyaan seperti itu, apa yang saya katakan? Saya katakan kepada konsumen, Pak, Bu, justru itu kelebihan kita. Kalau perumahan yang lain sudah siap rumahnya, perumahan saya justru masih bentuknya tanah. Kelebihannya adalah karena wujudnya masih tanah, Bapak Ibu masih bisa minta desainnya, silahkan. Mau kamarnya 2, mau kamarnya 3, mau ruang tamunya luas, mau kamar mandinya luas, mau kamar tidurnya mungkin diperluas, atau mungkin ditambahi ruangan-ruangan lainnya, masih bisa. Coba kalau itu adalah perumahan yang sudah jadi, Bapak Ibu mau nggak mau harus menerima kondisi apapun dari rumah tersebut. Sementara kelebihan kita adalah karena rumahnya belum ada, Bapak Ibu, satu, bisa mendesain apapun keinginan Ibu. Ini. Yang kedua adalah kelebihan kita itu yaitu karena belum ada rumahnya, Bapak Ibu boleh itu nanti ketika pembangunan ikut mengawasi bagaimana pondasinya, apa betul kedalamannya, apa kedalamannya standar, apa campurannya standar, apa besinya standar, apa batu bata yang dipakai standar. Bayangkan kalau rumah yang lain, Bapak Ibu, rumah yang lain ketika itu sudah dibangun dan sudah selesai, orang tidak tahu apakah betul itu semuanya standar, konstruksinya standar, semua campurannya standar, besi-besinya standar dan lain sebagainya, tidak tahu bukan? Nah, disinilah kelebihan saya, sehingga saya bisa mengatakan kepada konsumen, justru itu adalah kelebihan saya. Kemudian ketika ada yang mengkomplain dengan saya, ketika harga perumahan saya lebih mahal daripada yang lain, itu dianggap sebuah kekurangan, maka saya bisa menjawab kepada konsumen. Saya mengatakan apa? Ketika dikomplain harga rumah saya lebih mahal 15 juta dibandingkan yang lain dengan yang sekelas dengan rumah saya, jawab saya bagaimana? Justru itu Pak, justru itu Bu, rumah saya memang lebih mahal, perumahan saya memang lebih mahal. Menurut Ibu, menurut Bapak, kenapa rumah saya lebih mahal? Saya kembalikan pertanyaannya kepada mereka. Asosiasi mahal, kebanyakan orang selalu akan berpikir kepada bahwa hal tersebut pasti berkualitas, pasti bagus dan lain sebagainya. Apa jawab dari konsumen saya? Mereka akan mengatakan, oh mungkin harga Bapak lebih mahal karena tempatnya lebih strategis. Saya tinggal jawab, betul. Ada yang bilang, oh mungkin karena konstruksinya ya Pak, konstruksinya itu karena memang bagus dan standar. Saya jawab, betul. Ini mudah sekali, daripada saya pusing-pusing cari alasan, saya kembalikan saja kepada konsumen saya. Kenapa? Menurut Bapak, menurut Ibu, kenapa produk saya, mengapa rumah saya itu lebih mahal daripada yang lain? Itulah alasannya. Jadi di sini saya bisa menjelaskan justru itulah kenapa rumah saya lebih mahal, karena rumah saya tempatnya lebih strategis, karena perumahan saya konstruksinya lebih standar. Selain itu, berbagai macam biaya dan pajak sudah menjadi tanggungan kami.
Ini adalah sebuah kelebihan yang tidak dimiliki oleh orang lain. Nah, inilah Bapak Ibu. Jadi di dalam bisnis kita, bisnis apapun itu, gunakan selalu justru itu ketika kita menghadapi pertanyaan, komplainan dari pelanggan kita tentang kelemahan dari bisnis kita. Kita punya produk mahal, sampaikan saja justru itu kita mahal. Menurut Bapak Ibu, kenapa coba produk kita lebih mahal? Pasti mereka akan berpikir bahwa produk kita lebih bagus. Oh, mungkin karena produk kita impor, mungkin dan lain sebagainya. Kenapa? Masyarakat punya pola pikir expensive is good. Kalau mahal itu baik. Orang Jawa bilang rego nggowo rupo. Artinya apa? Artinya harga membawa rupa barang tersebut bagaimana. Semakin mahal suatu barang, maka itu dianggap semakin berkualitas. Walaupun itu tidak jaminan juga bahwa yang mahal pasti lebih berkualitas. Oke Bapak Ibu, itu bagaimana sedikit cara kita merubah kelemahan menjadi sebuah kelebihan. Dengan apa? Dengan justru itu. Nah, kita akan bertemu lagi dalam tips-tips berikut, dalam teknik marketing yang lain, dalam teknik manajemen yang lain. Silahkan subscribe berlangganan video YouTube saya untuk mendapatkan tips-tips berikutnya. Silahkan. Saya kira seperti itu untuk saat kesempatan kali ini. Saya ucapkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.